Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Ia telah berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila hasanan wa amila ihsanan ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, baik saudara seiman, seagama, seakidah, dan ataupun saudara senasab, sedarah daging, untuk menghadiri perayaan peringatan Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyediakan atau menyiapkan atau menyuguhkan makanan-makanan untuk seluruh jamaah yang hadir dalam acara tersebut, dan ia melakukan kebaikan, amalan-amalan yang baik, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan adalah ia akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap manusia di hari kiamat nanti pasti akan sangat amat membutuhkan syafaat dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang meragukan terhadap kebenaran adanya syafaat beliau di hari kiamat, tentu ia tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Beliau menegaskan, syafaati
yaumal qiyamati haqqan faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, syafaatku di hari kiamat nanti adalah hak, adalah benar adanya. Maka barang siapa yang tidak mengimani atau yang tidak mempercayai akan kebenaran adanya syafaatku di hari kiamat, maka sekali-kali ia tidak akan mendapatkan syafaatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada 3 golongan umat manusia yang kelak di hari kiamat ia tidak akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa melihat wajah beliau, tidak bisa berjumpa dengan beliau. Jangankan untuk mendapatkan syafaat dari beliau, jangankan untuk mendapatkan air telaga beliau yang ada di hari kiamat. Untuk melihat wajah beliau saja tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 golongan tersebut, yang pertama adalah aqul walidain, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah watariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, yang meninggalkan ajaranku, yang meninggalkan ajaran Islam yang telah aku ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah waman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang ketika namaku disebut akan tetapi ia tidak bersolawat kepadaku. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam sabda beliau, salah satun, 3 golongan la yaro, di mana yang 3 golongan ini tidak akan bisa melihat wajhi, akan wajahku. Yang pertama aqul walidaini, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Menurut ajaran agama Islam, bahwa yang termasuk dalam kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati segala perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah ayah kandung dan ibu kandung kita di rumah. Ibu kandung kita yang melahirkan kita, yang merawat kita dari semenjak kita bayi dengan penuh kasih sayang sampai kita dewasa dan sampai kita berkeluarga. Demikian pula bapak kita di rumah yang telah memberikan nafkah kepada kita. Itu yang pertama, ayah kandung kita, ibu kandung kita, mereka wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita taati segala perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun ketika perintahnya bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati perintah mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sabdanya, la ta'ata li khalqillah fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk Allah dalam berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama adalah para ulama, guru-guru kita yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam disiplin ilmu agama sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita. Dikatakan dalam sebuah kata yang sangat amat bijak, laula rabbi ma'arabtu rabbi, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada guruku, boleh jadi kita tidak akan mengenal Tuhanku. Ma'asyiral muslimin, guru-guru kita lah yang telah mengajarkan kita pendidikan ilmu agama dari semenjak kecil, sehingga sampai saat ini kita bisa membaca Quran, sampai saat ini kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Maka para ulama, mereka adalah orang tua kita yang memberi kita santapan rohani, sedangkan kedua orang tua kita di rumah adalah mereka yang memberi kita santapan jasmani. Maka baik jasmani kita maupun rohani kita, dua-duanya harus sehat. Itulah golongan yang kedua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, adalah guru-guru kita, adalah para ulama kita. Kita wajib mentaati mereka,
sepanjang perintah mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kita wajib mentaati mereka, wajib mengikuti mereka sepanjang ajakan mereka adalah ajakan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian golongan yang ketiga yang termasuk dalam kategori orang tua kita yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan adalah para sesepuh yang usianya jauh di atas kita. Walaupun umpama misalnya mereka adalah orang yang rendah, orang yang miskin menurut mata kasat kita, mereka SD pun tidak lulus, akan tetapi mereka mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Jangan mentang-mentang kita sarjana lalu kemudian kita petang-tang-peteng-teng di depan para sesepuh. Itu namanya kita orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, akan tetapi orang yang memiliki adab sudah barang tentu ia berilmu, sudah barang tentu ia mengerti. Sehingga dikatakan di dalam kaidah usul fikih, al-adabu muhakkamatun. Adab itu dijadikan hukum. Kemudian al-adabu aula bil amri. Adab itu lebih utama daripada perintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian golongan yang keempat yang memiliki hak yang sama untuk kita hormati adalah para suami bagi para istrinya masing-masing. Ketika seorang wanita belum berkeluarga, ketika seorang wanita belum menikah, belum bersuami, maka ridho Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Demikian pula murka Allah titipkan kepada kedua orang tua kandungnya. Akan tetapi ketika seorang wanita tersebut sudah menikah, sudah dinikahi oleh seorang laki-laki dan sudah bersuami, maka menjadi pindahlah ridho Allah kepada suaminya. Demikian pula murka Allah kepada suaminya. Artinya Allah akan ridho kepada seorang istri manakala seorang istri mendapatkan ridho suaminya. Demikian pula Allah akan murka kepada seorang istri manakala seorang istri mendapatkan kemurkaan suaminya. Sehingga dalam salah satu hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Wanita yang mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan telah mendapatkan ridho dari suaminya, maka ia akan masuk ke dalam sorga. Itulah 4 golongan yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, yaitu pertama, kedua orang tua kandung kita di rumah. Yang kedua adalah guru-guru kita, para ulama kita yang memberi ilmu pengetahuan agama kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah para sesepuh, dan yang keempat adalah suami bagi seorang istri. Golongan yang pertama yang tidak akan dapat melihat wajah Rasulullah adalah mereka yang berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian golongan yang kedua yang tidak akan dapat melihat wajah Rasulullah di hari kiamat nanti, oleh Allah tidak diizinkan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Jangankan untuk mendapatkan syafaat beliau, untuk melihat wajahnya saja oleh Allah tidak diizinkan, adalah tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita sebagai umat beliau berkewajiban untuk mensiarkan, untuk mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dan sekaligus mewariskannya ajaran Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, agar mereka mengenal ajaran Islam yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meninggal dunia lalu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita hidup dalam buta agama. Anak-anak kita tidak mengenal ajaran Islam. Yang mereka kenal adalah ajaran orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang ketiga yang tidak akan mendapatkan syafaat beliau, tidak akan dipertemukan oleh Allah dengan beliau, sehingga tidak bisa melihat wajahnya,
adalah man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya, orang yang ketika kedua telinganya mendengar namaku disebut, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Beliau dalam hadis yang lainnya menegaskan, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya, termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut, ia tidak bersolawat kepadaku. Orang yang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang yang bakhil. Dan orang yang bakhil diharamkan oleh Allah masuk ke dalam sorga, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, la yadkhulunal jannata bakhilun, tidak akan masuk sorga orang yang bakhil, orang yang kikir, yakni orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan syiar agama Allah. Demikian pula termasuk kategori orang yang bakhil, ada orang yang ketika mendengar nama Rasul sebut, dia diam saja, malas tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sang pencipta alam semesta dan seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 33, yaitu surat Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, karena orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah menyediakan tempat tinggal untuk mereka adalah neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.